Selamat pagi, Nurse Wilda dan teman-teman semua. Kami dari FG1 Adil yang akan memerankan terkait dengan tugas 5 dan 6, yakni komunikasi efektif dan juga timbang terima. Ini memang ada 2 adegan dalam satu skenario. Sebelum memulai roleplay kami, mungkin saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu hingga nanti ke belakang teman-teman saya, nama dan juga perannya. Nama saya Jusya Arsy, saya berperan sebagai Dr. Jusya, yakni DPJP dan juga sebagai narator. Nama saya Akila Putri Sesa, saya berperan sebagai Nyonya Nana atau pasien. Nama saya Syarifah Abana, saya berperan sebagai adik pasien yaitu Mbak Nini. Nama saya Susmayana, saya berperan sebagai PPZA di IGD. Nama saya Tayomi Ataya, berperan sebagai staf administrasi di sesi pertama, kemudian nanti akan menjadi nurse pengganti dari nurse Nita untuk dari nurse IGD mengantarkan ke ruang ranap. Nama saya Ajeng Endres Raja Putri, berperan sebagai dokter Ajeng yaitu dokter jaga di IGD. Nama saya Mariani Pangaribuan, peran saya di sesi pertama sebagai paramedik dan di sesi kedua sebagai perawat ruang rawat. Nama saya Sinta Mariani Sombing, di sini saya berperan sebagai perawat TPGA nurse pertama di IGD. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Adegan 1 terkait dengan komunikasi efektif, penerimaan pasien di IGD. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT di puskesmas ke rumah sakit sudah disetujui oleh RSUI oleh dokter jaga di IGD. Dokter jaga sudah menerima chat WA dari puskesmas Depok dan ACC dirujuk ke RSUI. Kemudian ambulans puskesmas berangkat dan tiba di depan IGD RSUI pada pukul 10 WIB. Petugas ambulans membuka pintu belakang dan mendorong pasien ke IGD dan perawat beserta dengan dokter jaga yang segera menghampiri pasien. Selamat pagi, Nurse. Selamat pagi. Kami membawa pasien rujukan dari Puskesmas Depok, Nurse. Mari silakan masuk di bed 1, triase 1 ya, nurse. Kunci. Nanti kita serah terimanya di counter ya, nurse. Iya, saya permisi ya, Nurse. Iya. Selamat pagi, Ibu. Ibu dulu ya, tutup tirainya terlebih dahulu ya, karena kita akan melakukan pemasangan baju pasien ya. Ibu tirainya ditutup dulu ya. Oke, kunci. Ibu, keluarnya sekarang apa Ibu? Oh, sesak. Oke, Ibu saya perbaikin posisinya dulu ya sebelum memakai baju ya. Setengah duduk ya Bu ya. Maaf, begini posisinya sudah nyaman? Sudah? Oke, selain Oke, gimana Ibu posisinya? Oke, oksigennya cukup Ibu? Nyaman? Oke, baik. Oke, setelah ini teman saya akan membantu Ibu tensi dulu. Sebelum ditensi kita ganti baju dulu ya Bu ya, biar nyaman ya. Tirainya udah ditutup ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Ibu mau ganti sekarang atau nanti dulu? Nanti dulu. Oke, nanti kalau udah merasa agak enakan baru kita ganti ya Bu ya. Baik Ibu. Sekarang teman saya mau tensi dulu ya Bu ya. Oke, saya izin untuk periksa dulu ya Bu ya. Untuk infusnya masih ini ya Bu, jalan normal, masih bagus infusnya. Kita cek tekanan darahnya ya. Terus Maya saya tinggal dulu ya. Baik, Nurse. Ibu bantu relaksanya ya. Di sini ya Bu, Yang lalu. Untuk kesadaran pasien saat ini kompos mentis dan diagnosis medisnya GA kronik dan ada riwayat hipertensi, Nurse. Dan untuk observasi di puskesmas tadi, untuk tekanan darahnya 180/90, suhunya 38 derajat Celcius,
pernapasannya 30 kali per menit, dan saturasi oksigennya 88%. Nah, di puskesmas juga dilakukan pemasangan infus, pemberian oksigen, dan juga sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk hasilnya terlampir ya Nas ya di sini. Dan pada pasien juga sudah diberikan cairan 500 cc di loading dalam 60 menit, dan sudah diberikan obat paracetamol 500 mg secara injeksi, dan sudah dilakukan tindakan EKG pada pasiennya. Baik. Nurse boleh tahu itu jam berapa tadi paracetamolnya diberikan? Tadi jam 10 pagi. Nas. Oh baik, terima kasih. Di mana saya tanda tangan? Oke, tolong sign di sini. Oke. Terima kasih ya, Nurse. Permisi, Nas. Pasien dipindahkan ke belakang IGD dengan bantuan petugas ruang IGD ditemani oleh istri pasien. Setelah selesai memindahkan pasien, kemudian petugas serah terima berkas dan perlengkapan pasien. Setelah selesai, petugas ambulans meninggalkan ruang IGD. Selamat pagi Ibu Indah. Perkenalkan saya Dokter Ajeng, dokter yang sedang berjaga di IGD. Boleh sebutkan dulu nama lengkap dan tanggal lahirnya? Sebagai jenis Ibu Nana, tanggal lahir 1 Oktober 1975. Berarti Ibu Nana sudah berusia 20 tahun ya. Di hari ini keluhannya apa Ibu? Sesak nafas. Baik, saya izin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebelumnya mau tanya, Ibu Nana ada alergi obat mungkin? Alergi obat enggak sih, cuman ini dia tuh punya bapak kayak gini. Awalnya itu kemarin beli makanan, terus setelah itu diare, terus abis itu muntah-muntah 6 kali, terus pagi ini diare 6 kali, terus badannya juga suhunya tinggi, juga ke puskesmas dirujuk ke rumah sakit ini sih. Oh baik, kalau gitu saya lanjutkan dulu pemeriksaan ya. Bisa langsung next aja. Untuk pemeriksaannya saya cukupkan terlebih dahulu ya. Untuk Bu Nana selanjutnya akan diberikan tindakan perawatan oleh Nurse yang sedang bertugas ya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Nanti kalau ada apa-apa ngambil suster ya, saya tinggal sebentar. Dokter Jaga menjelaskan kondisi pasien dan rencana tindakan, serta telah memperoleh persetujuan keluarga untuk tindakan medis sesuai SOP yang berlaku di rumah sakit kepada keluarga dan pasien. Keluarga telah mengisi persetujuan formulir tindakan emergensi dan rencana rawat inap dengan jaminan BPJS. Resnita dan juga Nurse Maya melakukan kajian cepat. Juga akan ada laporan dari Dokter Ajeng. Dokter Ajeng, saya mau laporan pasien sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Dari tadi setelah dilakukan tanda-tanda vital, tekanan darahnya 170/90 meter air raksa, suhunya 38,2 derajat Celcius, nadinya 106 kali per menit, saturasi oksigennya masih 90%. Kemudian pasien mengeluh masih mual dan lemas dokter. Kemudian pasien setelah tiba di IGD, pasien belum buang air kecil dan pasien juga belum BAB. Dokter, untuk tensinya apakah ada instruksi lebih lanjut, Dok? Baik Nurse, terima kasih banyak. Jadi untuk hasilnya memang masih abnormal ya untuk Ibu Nana. Dan berdasarkan dari puskesmas juga sudah di login juga 500 cc NaCl. Jadi saat ini tolong berikan 500 cc RL dulu ya Nurse selama 3 jam. Kemudian pasang kateter urin dan juga cek fasa lengkap. Dan diperlukan juga ekstra omeprazole 1 vial, drip NaCl 100 cc, sedentron 8 mg via intravena, Buscapone juga 1 vial via intravena, dan ekstra nifedipin tablet 5 ml sublingual ya Nurse. Baik dokter, saya konfirmasi ulang ya dok. Untuk pasien atas nama Nyonya Nana, umur tanggal lahir tanggal 1 Januari tahun 1975, atas instruksi dokter pemberian obat omeprazole 1 vial di drip, kemudian sedantron 8 mg untuk mualnya di IV bolus, kemudian untuk kembungnya diberikan Buscopan 1 ampul, dan untuk tensi tekanan darah tingginya diberikan nifedipin 5 mg sublingual ya dok ya? Iya, sudah betul Nurse. Baik dok, kemudian pasiennya disarankan untuk pemasangan NGT dan pemasangan kateter ya dok ya? Iya, betul Nurse. Selanjutnya jika pasien buang air besar disarankan untuk pemeriksaan feses lengkap, dan jika pasiennya dipasang kateter dianjurkan untuk pemasangan pemeriksaan urin lengkap ya dok ya? Iya, betul Nurse. Baik dok, akan kami segera lakukan dok. Terima kasih dok. Terima kasih juga Nurse.
Nurse Nita dan Nurse Maya langsung melakukan tindakan keperawatan dan berkolaborasi dengan bagian lab radiologi untuk tindakan diagnostik. Baik Ibu, selamat siang. Kita akan melakukan tindakan keperawatan dan yang tindakan diagnostik. Sebelum melakukan tindakan, kami minta tolong kepada Ibu untuk mengisi administrasi data-data pasien ini di ruang administrasi ya Bu ya. Oke, baik Nurse. Oke, kami akan melakukan tindakan. Oke, Nurse. Selamat siang, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Oke, baik, saya Wali dari pasien yang rujukan dari Puskesmas, Nyonya Nana. Di sini saya atas arahan nurse-nya disarankan untuk registrasi terlebih dahulu. Oh iya, benar banget Mbak. Jadi nanti kita perlu data-data ibunya dan juga Mbak sebagai wali ya untuk registrasi ruang rawat inap. Jadi nanti saya minta tolong ini ATP-nya Ibu ya dan juga Mbaknya. Sebelumnya apakah benar ya dengan atas nama pasien Ibu Nana? Iya, betul. Oke, baik, ini KTP saya sebagai wali, ini KTP pasien. Oke, saya proses ke BPJS dulu ya Mbak. Saya hubungi BPJS terlebih dahulu. Oke. Nah, ini nanti akan diproses Mbak datanya. Kemudian nanti Mbak bisa isi formulir terlebih dahulu, formulir persetujuan untuk rawat inap. Bisa diisi terlebih dahulu, mungkin data-data dari ini juga tanda tangannya nanti di akhir ya Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Udah ya? Oke, ini KTP-nya saya kembalikan kembali ya Mbak. Nanti datanya sudah saya proses, kemudian nanti Mbak bisa langsung ke IGD lagi, nanti saya akan hubungi perawat IGD-nya. Oke, Terima kasih ya Mbak, ya sama-sama. Selamat siang. Ya, Kak. Ini pasien kita atas nama Nyonya Nana. Nyonya 1 Januari 1975. Oh ya, Rencana rawat inap, apakah sudah mengisi data-data? oh udah. Tadi pasien terus dapat di kamar Melati 501. Apakah sudah ada surat persetujuannya? Ini surat persetujuannya Rawat ya, Pak. inap. Ya, surat persetujuannya Miss. Nih. Oke. Programnya. Oke, baik, terima kasih ya. Saya bawa ya. Oh iya, silakan. Terima kasih Nars. Oke, sudah ACC sama BPJS? Sudah. Baik. Kami pindah ke ruangan ya. Terima kasih. Ini data-data pasiennya. Saya pasang gelang pasien dulu. Sembari kita pasang gelang pasien, kita akan memberikan obat-obatan ya. Baik, Mas. Mari kita siapin alat-alatnya. Apakah sudah lengkap? Tadi dokternya menyarankan kita pemberian obat injeksi itu omeprazol 1 ampul diberi, kemudian pemberian omeprazol 8 mg IP bolus, kemudian ada pemberian Buscopan untuk kembungnya IP bolus, dan untuk tensinya diberikan nepedipin 10 mg ya, 5 mg obat sublingual ya di bawah lidah. Tolong lihat itunya, expirednya kapan Mas? Expirednya masih di Desember 2027. Untuk semua obat-obatannya? Iya. Baik, kalau gitu atas nama pasien ini sesuai? Iya, sudah sesuai. Saya izin konfirmasi dulu ya, Nurse. Ya. Jadi, kita akan memberikan obat berupa obat anti mual, obat kembung, dan obat lambung. Nanti obat lambungnya melalui cairan infus. Terus untuk obat anti mual dan kembungnya akan dikasih melalui intravena. Untuk pasien atas nama Nyonya Nana, lahir pada tanggal 1 Januari 1975, tidak ada alergi obat. Terus obat yang akan disuntikan kadaluarsanya semuanya di Desember 2027. Apakah sudah sesuai, Nurse? Sudah sesuai. Mari kita ke kamar pasien. Baik. Permisi. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurse Nita. Tadi kita sudah kontak. Hari ini kita akan memberikan obat injeksi, yaitu obat tadi seperti yang dijelaskan dokter, obat mual, obat lambung, dan juga obat untuk kembungnya. Sebelum pemberian obat, kami akan memasangkan gelang dulu ya.
Ibu saya akan konfirmasi, mohon disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Mohon maaf Ibu, kurang jelas sedikit lagi. Baik Ibu, namanya sesuai ya. Ini gelangnya kita sebenarnya warna pink, cuman karena tidak ada kita pink dulu. Namanya sesuai dengan gelang ya Bu ya. Kita pasang di sebelah kanan, karena di sebelah kiri terpasang infus agar terlihat ya Bu ya. Ibu ada alergi obat? Baik Ibu, tadi saran dokter karena Ibu belum BAB dan buang air kecil, kami akan menyarankan Ibu untuk puasa dulu. Nanti untuk kapan bisa makan minumnya nanti akan dilaporkan ke dokter lagi ya Ibu. Ibu puasa mulai dari jam 10 saat datang dari puskesmas ya Bu ya. Kemudian karena Ibu sekarang masih lemas, Ibu tidak boleh turun dari bed dulu ya Bu ya, karena takut ibunya jatuh, karena Ibu sekarang masih sesak ya, tensinya juga masih tinggi ya Bu. Saya pasang di sini resiko jatuh ya Bu. Baik Ibu, teman saya akan memberikan obat. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nasmaya. Saya yang akan melakukan tindakan pemberian obat pada Ibu untuk hari ini. Nah, pemberian obatnya itu berupa obat anti mual, terus ada obat lambung, dan ada juga obat kebah karena Ibu mengeluh seperti itu ya Bu ya. Nah, baik, sebelumnya saya cek dulu ya infusnya. Oke, untuk infusnya masih berjalan baik ya Bu ya. Nah, saya izin memastikan dulu dengan boleh Ibu menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Nana 1975. Oke, baik, sambil saya lihat ya. Oke, dengan Ibu Nana, tanggal lahir 1 Oktober 1975 ya, Bu ya. Oke, baik, sudah sesuai. Jadi di sini saya akan memberikan obat anti mual. Itu obat anti mualnya nanti akan saya berikan melalui intravena ya Bu ya. Dan juga untuk obat lambungnya, untuk obat lambungnya nanti saya akan suntikan di cairan infusnya. Dan yang terakhir itu ada obat kembung, nanti juga akan disuntikan melalui aliran infus atau di intravena Ibu ya Bu ya. Untuk obat lambungnya nanti saya akan suntikan sebanyak 100 cc, terus untuk obat mualnya 8 ml, dan untuk obat begahnya sebanyak 20 ml ya Bu ya. Oke, baik Ibu, saya izin untuk memasukkan obatnya ya. Oke, baik Ibu, sebelumnya saya izin memastikan terlebih dahulu. Ini obatnya obat lambung. Obat lambung akan saya berikan melalui cairan infus. Saya izin konfirmasi terlebih dahulu atas nama Nyonya Nana, lahir pada tanggal 1 Januari 1975. Terus tidak ada alergi obat ya Bu ya. Oke, baik. Untuk kadaluarsa obatnya masih di Desember 2027. Oke, saya izin masukkan. Baik, udah ya Bu. Selanjutnya untuk obat lambung dan obat mual anti mual, saya kasih di sini ya Bu ya. Coba selanjutnya ada obat begah. Oke, baik Ibu, untuk pemberian obatnya sudah selesai. Nanti obatnya akan bekerja selama beberapa menit ke depan. Kalau ada keluhan, Ibu bisa langsung manggil perawat yang berjaga pada hari ini dengan cara memencet tombolnya ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah selesai ya Bu untuk pemberian obatnya. Iya. Selanjutnya juga berdasarkan saran dari dokter, Ibu akan dilakukan pemasangan NGT sama kateter urin, pemasangan saluran makan melalui hidung. Nah, nanti akan dilakukan setelah ini. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemasangan NGT atau pemasangan selang makan lewat hidung? Masih bisa.
Oke, baik. Masih bisa ya, Bu ya? Kalau untuk pemasangan kateter urinnya, apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, baik. Bersedia ya, Bu ya? Jadi nanti akan dipasangkan oleh rekan saya ya, Bu ya, untuk kateter urinnya. Baik, kalau begitu saya serahkan ke rekan saya ya, Bu ya. Permisi. Baik Ibu, sesuai dengan instruksi dokter, kita mau pasang selang untuk buang air kecilnya biar bisa lancar ya Bu ya, untuk dipantau ya Bu. Saya pasang sebelah kanan ya Bu, apa sebelah sini enak di mana? Oh sini aja, baik. Nurse Maya, tolong bantu saya. Baik, kita pasang kateter sesuai instruksi dokter itu Oke, kita pasang kateternya Ibu ya. Tarik napas, buang. Ibu, ini karena prosedurnya steril, saya harus dibantu oleh rekan saya ya Bu ya. Oke. Sini ya. Sorry ya. Maaf ya Bu ya, agak nggak nyaman ya Bu. Kita pasang ya, Bu ya. Oke, urinnya keluar 200 cc warna kuning pekat ya. Baik Ibu, selangnya sudah terpasang. Apakah nyaman di posisi seperti ini? Baik Ibu, kita setelah selesai pemasangan kateter, obatnya sudah masuk, kita observasi dulu. Saya akan melaporkan ke dokter jaga dulu ya Bu ya. Saya tinggal ya Bu. Nanti setelah 15 menit, saya balik lagi untuk periksa kondisi Ibu ya. Oke, permisi. 15 menit kemudian, dokter jaga telah menerima hasil fototoraks dan EKG, beserta hasil laboratorium. Dokter segera melaporkan kepada DPJP, karena dari hasil pemeriksaan pasien menghasilkan GEA kronis plus riwayat hipertensi 5 tahun, maka pasien dirawat oleh dokter internis. Selamat siang, Mas. Dokter, pasien setelah dilakukan tindakan diagnostik dan tindakan perawatan. Pasien setelah dilakukan tanda-tanda vital, tekanan darahnya sudah mulai membaik ya Dok ya. Tekanan darahnya 150/90, nadinya 98 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius. Kemudian saturasi oksigennya udah 95%. Pasien juga sudah pemeriksaan lab, kayak sepertinya pemeriksaan labnya ada beberapa yang abnormal. Terus pemeriksaan EKG, ST elevasi dan fototoraksnya sudah dilakukan, terlampir di MR ya Dok ya. Ya baik, Nurse, terima kasih banyak. Selanjutnya berarti saya harus laporkan ke dokter spesialis dulu ya, Nurse? Iya benar Dok. Kebetulan tadi pasiennya juga sudah urinnya sudah keluar Dok, kurang lebih 200 cc, warna kuning pekat. Untuk BAB-nya sendiri belum keluar ya Dok ya. Iya baik. Belum bisa BAB setelah nyampe di IGD. Baik, terima kasih banyak, Nurse. Sama-sama Dok. Halo, selamat siang, Dok. Ya, halo. Perkenalkan, saya Dr. Ajeng dari IGD RSUI. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah benar ini dengan Dr. Jusia? Ya, benar, saya dengan dokter Jusya. Baik Dok, jadi ada pasien baru atas nama Ibu N, usia 50 tahun, tanggal lahir 1 Oktober 1975 dengan nomor rekam medik 0002025. Pasien rujukan dari Puskesmas Depok ya Dok. Dengan surat pengantar ditujukan ke Dr. Jusia. Iya, baik. Gimana keadaannya Dok saat ini? Jadi saat ini pasien udah mulai membaik karena sebelumnya pasien baru datang ke IGD dengan keluhan utama mengeluh sesak nafas, muntah-muntah, sakit perut dan diare sejak 2 hari yang lalu sebelum masuk rumah sakit. Mukosa bibir tampak kering, batuk dan tampak kurus. Pasien merasakan lemas di kedua ekstremitas bawah, berat badan 60 kg dengan tinggi badan 170 cm, yaitu dengan IMT 20,76. Hasil pemeriksaan TTFI saat tiba di IGD menunjukkan skor early warning system level 7. Tanda-tanda vitalnya saat di puskesmas, kesadaran kompos mentis GCS 15, tekanan darah 180/90, suhu 38 derajat dan pernapasan 30 kali per menit. SpO02-nya 88% dan pasien masih terpasang oksigen 8 LPM dengan NRN.
di puskesmas sudah di loading NaCl 0,9 500 cc, selanjutnya terpasang 500 RL ya dok. Oke, baik. Apakah sudah diberikan terapi, Dok? Sudah dok, setelah 1 jam di pemberian terapi, obat-obatan dan observasi tanda-tanda vital Ibu N, yaitu sudah membaik dengan tekanan darah 150/90, nadi 98 kali per menit, suhu 37,8, RA 24 kali per menit, SpO02 95% dengan memakai oksigen 8 LPM menggunakan NRM. Pasien hari ini BAB 5 kali sebelum masuk rumah sakit, namun belum ada BAB lagi setelah masuk IGD, kembungnya positif, kemudian muntah 2 kali di IGD dengan hasil lab terlampir dan pemeriksaan EKG juga terlampir serta hasil patotoraks juga terlampir ya dok. Mohon infonya dok untuk tindakan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Dr. Ajeng. Dari hasil laporan yang tadi dilaporkan, itu anjuran saya sebenarnya rawat inap. Nah, pasien usahakan dipuasakan terlebih dahulu dan diberikan infus 2 RD5 dan 2 RL, ditambah juga 2 ampul neurobion per 24 jamnya. Kemudian berikan terapi injeksi omeprazol 2 kali 1 vial, sedentral 3 kali 4 mg, cek feses lengkapnya, kemudian NGT tetap dialirkan juga, boleh minum sedikit-sedikit. Hari ini harus ada cek AGD dan besok cek lab. Cek labnya yakni H2TL, HB, hematokrit, trombosit, dan leukosit. Kemudian untuk oksigennya boleh diturunkan 6 LPM dengan NRM. Pasien dirawat di ruang rawat inap ya dok. Nanti saya akan visit ke ruangan, diagnosisnya GEA kronis plus hipertensi. Tolong hubungi saya jika sudah tiba di ruang rawat inap. Baik dok, terima kasih banyak. Ya. Pasien akan kami segera pindahkan ke ruangan. Oke, baik. Berdasarkan arahan dari dokter Jusia, pasien disarankan untuk melanjutkan perawatan di rawat inap ya. Jadi sudah boleh dipindahkan ke ruangan untuk Ibu N. Oh baik dok. Dokter tadi saya ini pasiennya menolak pemasangan EGT di IGD. Mungkin nanti akan dikonfirmasi di rawat inap lagi ya dok ya? Oh iya, ya pastinya Nas. Baik, terima kasih dok. Ya, Saya akan infokan ke pasiennya ya dok. Ya, terima kasih Nas. Baik. Nama atas nama Nyonya. Dokter Jaga sudah menjelaskan hasil pemeriksaan kepada keluarga. Pasien sudah paham bahwa untuk sementara puasa, rencana cek AGD di ruangan dan tidak boleh turun dari tempat tidur dan pasien dan rencana rawat inap. Keluarga setuju dan telah menandatangani form rawat inap. Rencananya pasien dirawat di kelas 2 kamar 501 bed 1 RSUI. Siap, Nars. Tadi kita dari dokter pasiennya atas nama Nyonya Nana, tanggal lahir 1 Januari tahun 1975, disarankan untuk rawat inap. Apakah sudah dapat kamar? Oh udah, tadi didapatkan kamar di Melati 501 ya, bed 1. Oh, baik. Keluarga juga sudah mengurus kamarnya. Oh baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama Nars. Selamat siang Bu Mimi. Atas informasi dari dokter, pasien akan kami pindahkan ke ruang rawat inap. Sudah dapat kamar ya Bu ya? Oke, baik, kita akan pindah Bu ya. Nanti akan dipindahkan oleh teman saya Nayon atau nurse selanjutnya. Kebetulan saya ada pasien emergensi yang lain. Mohon maaf ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ana. Ya, permisi. Iya. Kita akan memasuki adegan 2, yakni role play. Adegan 2 ini merupakan tugas 6 terkait dengan timbang terima. Serah terima pasien oleh perawat IGD ke perawat rawat inap. Nurse Nita tengah menghadapi pasien dengan kondisi yang memerlukan penanganan cepat. Ia segera meminta bantuan Nurse Tayomi, rekan sejawatnya di IGD RSUI, untuk memastikan pasien akan ditransfer ke ruang rawat inap. Saya ada pasien emergensi yang lain, boleh bantu tolong saya untuk mengantar pasien ke ruang rawat inap? Oh iya, boleh gimana? Baik. Pasien siapa? Ini pasien atas nama Nyonya Nana, umur tanggal lahirnya tanggal 1 Januari tahun 1975. Instruksinya terlampir, nanti boleh dibaca. Kalau kurang jelas nanti boleh tanya ke saya atau telepon saya ke IGD aja ya. Oke. Tolong dibantu ya nurse. Ini data-data pasiennya. Pasiennya sudah oke pindah ke ruangan, administrasi juga sudah oke. Terima kasih. Pindah ya Nars. Terima kasih. Pasien didorong ke lantai 5 menggunakan berangkar dan tabung gas oksigen berangkat bersama adik pasien. Halo, selamat siang, ruangan Melati. Saya dengan Nurse Tayomi bisa berbicara dengan perawat ruangannya. Apakah ada yang bisa dibantu? Halo Nurse, pasien atas nama Nyonya Nana, umur 50 tahun dengan diagnosis GEA kronis plus hipertensi. Apakah sudah bisa dipindah di ruangan? Nars, untuk pasien sekarang terpasang apa saja ya Nars? Pasien itu terpasang infus, oksigen, dan juga dower kateter, Nurse. Nars, sekarang boleh naik ya Nars? Oke, baik. Terima kasih ya, Nurse. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi Ana. Oke, jadi tadi udah dapat
ruangan ya Bu, sudah diinfokan sebelumnya. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya Nurse Tayomi. Saya ditugaskan oleh Nurse Nita untuk menggantikan Nurse Nita mengantar Ibu Nana ya, umur 50 tahun ini ke ruang rawat inap. Mari saya antarkan ya Bu. Ayo Mbak. Kita dorong. Terus sudah sampai. Nah Ibu dan juga Mbak, kita sudah sampai di ruangan Melati ya, 501 ini Mbak, dan juga bed 1. Nanti akan ada perawat ruangannya Mbak yang berjaga. Selamat pagi Bu, Mbak. Ya, perkenalkan saya Ros Mariani yang bertugas di nanti sampai jam 6 sore. Sekarang boleh Ibu sebutkan nama lengkap dan tanggal lainnya, saya cek gelangnya. Oke baik, sudah sesuai ya Bu ya dengan Ibu Nana. Ya, jadi Ibu nanti saya akan pindah tugaskan ke Nurse Mariani sebagai perawat penanggung jawab Ibu Nana ya Bu. Nanti saya akan serah terima di nurse station terlebih dahulu. Kemudian nanti Ibu kalau ada rasanya nggak enak atau ada keluhan, Ibu bisa langsung pencet tombol ataupun langsung datang ke nurse stationnya langsung ya Ibu. Kemudian nanti ketika ibunya ingin BAB, tolong panggil nurse-nya ya Bu, karena kita akan memantau BAB ibunya karena sesuai anjuran dokternya. Oke, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan Ibu? Terima kasih Ibu. Semuanya sekali ya Ibu ya. Saya Nurse Mariani akan menggantikan Sayomi untuk merawat Ibu di ruangan ini untuk beberapa hari ke depannya. Dan Ibu jika ada yang ditanyakan jangan sungkan untuk bertanya ya Bu ya. Ibu bisa menggunakan bel yang ada di sisi Ibu untuk memanggil petugas kesehatan. Sebelum kami meninggalkan, saya izin cek infusnya dulu ya Bu ya. Untuk infusnya masih baik ya Bu ya. Kalau begitu kita tinggal sebentar ya Bu ya. Permisi. Terima kasih banyak. Nurse Tayo dan Nurse Mariani berjalan menuju nurse station untuk melakukan serah terima pasien. Oke Nurse, apakah kita sudah bisa serah terima sekarang? Sudah. Oke, baik. Jadi pasien atas nama Nyonya Nana, tanggal lahir 1 Juni 1975, datang ke IGD dengan rujukan dari Puskesmas Depok menggunakan ambulans dengan keluhan utama mengeluhkan sesak nafas, muntah-muntah, juga sakit perut dan diare sejak 2 hari yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit. Nah, mukosa bibir itu tampak kering, batuk, dan juga tampak kurus ya. Tadi pasien juga merasakan lemas di kedua ekstremitas bawah. Terus juga ada pengkajian terlampir, berat badan 60 kg, tinggi badannya 170 cm, IMT-nya 20,76 ya Nurse, tidak ada alergi. Terus juga kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital saat di puskesmas menunjukkan skor EWS-nya level 7. Kemudian saat di IGD tanda-tanda vitalnya dicek jam 10 pagi, kesadaran kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 180/90 mmHg, oksigen 8 liter per menit dengan NRM. Hasil pemeriksaannya tanda-tanda vitalnya jam 11 tadi setelah pemberian cairan. Kemudian nanti obat-obatan dan pemasangan oksigennya itu kesadarannya kompos mentis, GCS 15, tekanan darahnya 150/90, nadinya 96 kali per menit, suhunya 37,8 derajat, RR-nya 25 kali per menit, SPO2-nya 95% dengan memakai oksigen 6 LPM. Itu pakai NRM ya. Pasien hari ini BAB sudah 5 kali sebelum masuk ke rumah sakit, terus juga kembung positif, muntah 2 kali saat di IGD, hasil labnya hemoglobin 9,5 gram, leukosita 7.000 dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri karena terlampir. Hasil pemeriksaan EKG ST elevasinya itu hasil fototoraks dalam batas normal, terpasang donor kateter nomor 26, keluar urin 200 cc warna kuning pekat, terpasang Kemudian pemeriksaan FL sebelum dilakukan karena pasien belum BAB saat tiba di IGD. Nah, pasien telah diberikan ekstra omeprazole, injeksi 1 vial, drip cetradron, injeksi 8 mg, ekstra nifedipin 5 ml, terus juga udah diberikan ya Nurse. Nah, anjuran dari internisnya itu rawat inap. Kemudian pasien dipuasakan sementara, jadi boleh minum air putih sedikit ya, dan berikan infus 2 RDS, RD5 dan juga 2 RL+2.
kemudian ampul neurolabin versus lengkap, terus kemudian sudah cek AGD namun hasilnya belum keluar, dan besok cek lab ya, ada hematokrit, trombosit dan leukosit, terus juga O2-nya boleh diturunkan ke 6 lpm dengan RMM, terus hasil DPCP-nya tadi visit ke ruangan itu diagnosis GEA kronis plus hipertensi ya, diagnosis keperawatan saat di IGD adalah pola nafas tidak efektif, hipertermia, dan juga resiko ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian untuk intervensi keperawatan yang dilakukan adalah manajemen airway, kemudian observasi TTV dan pemantauan input dan output cairan, serta tindakan kolaborasi dalam pemberian terapi injeksi dan oral, serta pemeriksaan diagnostik itu kayak rongsen, AGD dan sebagainya ya Nurse. Oke, baik Nurse Tayomi. Tadi di IGD sudah diberikan obat injeksi jam berapa, Nurse? Tadi di IGD sekitar jam 10 lebih 10, obat lambung omeprazol dan mualnya sedantron 4 mg melalui intravena. Kemudian obat untuk menurunkan tekanan darah diberikan obat ekstra nifedipin 5 ml sublingual. Kemudian di puskesmas itu udah dikasih paracetamol injeksi 1 gram di puskesmas jam 9 pagi. Kemudian untuk lebih jelas bisa dicek EMR-nya ya Nurse. Tolong juga nanti hubungi Dokter Jusya karena pasien sudah tiba di ruangan. Oke, baik Nurse. Nanti saya akan hubungi ya. Terima kasih, Nurse. Oh iya, terima kasih. Adegan 3, konfirmasi perawat ke dokter jaga. Nurse Mariani memeriksa hasil observasi terbaru Nyonya Nana dan mencatat perubahan kondisi yang mengkhawatirkan. Kemudian menelpon dokter jaga. Selamat siang dokter, saya Nurse Mariani. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah benar ini dengan dokter Ajeng? Nurse, ya dengan dokter Ajeng di sini. Saya Nurse Mariani dari ruang melati. Dok, ingin melaporkan kondisi pasien Ibu Nana. Pasien baru dipindahkan dari IGD sekitar 20 menit yang lalu dan ada perubahan kondisi yang mengkhawatirkan dengan LOS level 7, dok. Oh iya, mohon maaf Nurse, saat ini saya sedang menangani kasus emergensi di ruangan Lotus ICU. Jadi untuk kasus atas nama Ibu N yang merupakan pasien dari Dokter Jusya bisa langsung hubungi beliau ya untuk konsultasinya. Sebelumnya juga Dokter Jusya sudah mengetahui kondisi dasar dari pasien, jadi mohon langsung koordinasi dengan beliau ya untuk penanganan selanjutnya. Oke, baik dok. Nanti saya akan langsung hubungi Dokter Jusya untuk melaporkan kondisi pasien ya dok. Dan semoga penanganan di ICU berjalan lancar ya dokter. Terima kasih atas pengertiannya Nurse, terima kasih. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Nurse Mariani dari ruang melati. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah benar ini dengan Dokter Jusya? Ya, selamat siang Nurse. Ya benar dengan dokter Jusya, dia bisa dibantu? Dokter, saya ingin melaporkan kondisi pasien atas nama Ibu Nana, perempuan berusia 50 tahun, tanggal lahirnya 1 Januari 1975 dengan nomor rekam medis 0002025. Pasien baru dipindahkan dari IGD ke ruang melati, kamar 501 bed 1 sekitar 30 menit yang lalu, dok. Untuk kondisi pasien saat tiba di ruangan sudah diobservasi, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 160/95, nadinya 10 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, pernapasannya 28 kali per menit, saturasi oksigennya 89% dan memakai oksigen 6 liter per menit dengan NRN. Oke, baik Nurse. Pasien dengan diagnosis GEA, kronis, dan hipertensi yang tadi saya terima laporannya dari dokter Ajeng di IGD, apakah benar? Iya benar dok. Ya. Dokter, ini pasien datang dari IGD sekitar jam 10 pagi hari ini dengan keluhan sesak napas, mual muntah, dan diare sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga memiliki riwayat hipertensi selama 5 tahun, namun tidak rutin untuk mengkonsumsi obat anti-hipertensinya. Saat di IGD, pasien tampak lemah, sesak dengan penggunaan otot bantu napas, mukosa bibirnya kering, kembung, dan telah muntah 2 kali di IGD, dok. IGD juga telah dilakukan tindakan pemasangan infus RL, pemberian oksigen NRM 8 liter per menit, pemasangan daur kateter dengan urin 200 cc berwarna kuning pekat. Pasien juga telah diberikan omeprazol injeksi 1 vial drip, sedangkan 8 mg VIP dan nifedipin 5 mg sublingual. Dan untuk hasil laboratorium menunjukkan HB-nya 9,5, leukositnya 17.000, hematokritnya 50%, trombositnya 150.000, natriumnya 130, kaliumnya 3, dan kreatinnya 1,2. Untuk pemeriksaan EKG menunjukkan adanya elevasi, dan untuk fototoraks
pasien dalam batas normal, dan pasien saat ini rencananya akan dilakukan pemeriksaan virus lengkap. Baik, nurse. Terima kasih atas informasi lengkapnya. Apa kondisi terkini pasien setelah dipindahkan ke ruangan? Di IGD, pasien sudah mendapat omeprazol injeksi 1 vial, ondansetron 8 mg VIP, dan pasien dikuasakan sesuai instruksi dari dokter sebagai penanggung jawab. Dan juga rencana pemberian infus 2 kop RD5 dan 2 kop RL yang ditambah di lampu neurobion per 24 jam. Dan juga pasien dianjurkan untuk pemeriksaan tes lengkap. Untuk AGD sudah dilakukan dan pemeriksaan lab akan dilakukan esok hari, dok. Untuk diagnosis sementaranya adalah GA kronis dan hipertensi. Oke, baik. Dan untuk kondisi pasien saat ini mengkhawatirkan karena tadi sudah dilakukan observasi terbaru sekitar 15 menit yang lalu, dan kondisi pasien menunjukkan tekanan darah yang 160/95, nadinya 104 kali per menit, pernapasannya 28 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius, saturasi oksigennya 90%, dan pasien mengeluhkan nyeri dada skala dari 6-10 yang sebelumnya tidak dilaporkan di IGD, dok. Dan belum ada BAB sejak tiba di ruangan. Untuk output urinnya dari kateter masih minimal, hanya bertambah 30 cc dalam 30 menit terakhir, dan saat ini pasien masih tampak sesak dan gelisah, dok. Dan berdasarkan gejala yang dikeluhkan oleh pasien, ada gejala nyeri dada baru disertai dengan pemeriksaan menunjukkan elevasi segmen ST pada EKG dan peningkatan tekanan darah serta penurunan saturasi oksigen yang mungkin mengindikasikan kemungkinan komplikasi kardiovaskular akut, dokter. Dan pasien juga masih mengalami tanda-tanda dehidrasi berat seperti oliguria dan hasil elektrolitnya menunjukkan nilai yang abnormal. Iya, saya setuju dengan asesmen Anda, nurse. Kondisi pasien masih gawat dan perlu tindakan segera sebenarnya. Ada indikasi komplikasi kardiovaskular yang perlu kita tangani, serta status hidrasi yang masih buruk. Apa rekomendasi tindakan yang Anda sarankan untuk pasien saat ini? Ya dokter, saya merekomendasikan untuk melakukan peningkatan aliran oksigen kembali menjadi 8 liter per menit menggunakan NRM, melakukan EKG ulang untuk memantau adanya perubahan segmen ST pada pasien, melakukan konsul ke bagian kardiologi untuk evaluasi nyeri dada dan hasil elevasi pasien, mempercepat laju cairan infus menjadi 100 ml per jam untuk mengatasi dehidrasinya, memberikan antipiretik untuk mengatasi demam, memberikan antihipertensi tambahan untuk menurunkan tekanan darah pasien, dan mempertimbangkan pemindahan pasien ke HCU atau ICU jika kondisi tidak membaik dalam 1 jam, dok. Apakah dokter memiliki rekomendasi tambahan atau perubahan terhadap rencana tindakan ini? Ya, rekomendasinya sudah tepat, menurut saya setuju dan akan segera ke ruangan untuk memeriksa pasien. Sementara itu silakan lakukan peningkatan kembali oksigen menjadi 8 liter per menit dengan NRM, kemudian lakukan EKG ulang segera, kemudian tingkatkan cairan RL menjadi 100 ml per jam, berikan paracetamol injeksi 1 gram via IV untuk demamnya, dan tambahkan captopril 25 mg sublingual untuk menurunkan tekanan darah, dan juga segera konsul ke bagian kardiologi untuk kemungkinan sindrom koroner akut. Dan untuk yang terakhir, siapkan transfer form ke HCU sebagai antisipasi. Saya akan tiba di ruangan 20 menit lagi dan mohon pantau kondisi pasien secara ketat dan hubungi saya kembali jika ada perubahan apapun sebelum saya tiba, ya nurse. Ya, oke, baik, dok. Saya izin konfirmasi ulang ya, dok, untuk pada pasien Ibu Nana dilakukan meningkatkan kembali oksigen di 8 liter per menit dengan NRM, melakukan EKG ulang segera, meningkatkan cairan RL menjadi 100 ml per jam, memberikan paracetamol injeksi 1 gram via IV untuk demamnya, menambahkan satopil 20 mg sublingual untuk menurunkan tekanan darah, dan melakukan konsul ke bagian kardiologi untuk kemungkinan sindrom koroner akut dan menyiapkan transfer form ke HCU sebagai antisipasi. Ya, betul. Terima kasih, dok. Ya, sama-sama nurse, sampai bertemu di ruangan. Ya, sekian roleplay terkait dengan timbang terima dan juga komunikasi efektif dari FG1, Adil. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.